Guys, kembali lagi bersama saya Arman Ibrahim di program Ngobrol Bareng Rinaldi. Oke deh guys, jadi kali ini kita mengundang salah satu sosok yang inspiratif sih. Dan ini juga seorang penyanyi, musisi, sekaligus juga sebagai announcer. Penyiar radio gitu. Saya langsung sambut aja, tapi sebelum saya sambut, saya selalu ditemenin dengan Mimin Cantik. Ada Mimin Cantik, gimana kabarnya Min? Halo semuanya. Udah semangat nggak nih Min? Kita mau dengerin sebuah lagu yang menarik gitu. Tamu dengan kita ini penyanyi luar biasa ya Min ya. Oke deh, ini saya tampilkan langsung Bang Irsya. Gimana kabarnya Bang Irsya? Alhamdulillah sehat. Sehat? Iya. Gimana Nel? Saya sehat banget Sehat ini. banget ya? Sampai basah kayaknya ini baju. Kenapa panas ya? Karena panas ini, terik matahari yang sangat cerah. Hari ini cerah ya, alhamdulillah. Cerah. Kalau Mimin cerah nggak harinya? Cerah, saya kalau panas langsung keluar. Oh gitu. Iya, Di iya, belakang iya, kita itu ada kolam renang. Kolam renang. Oke deh Bang Irsya. Iya. Saya selalu melihat Bang Irsya di TV, selalu melihat kehidupannya Bang Irsya lewat sosial media. Sebenarnya sih apa yang melatar belakangi Bang Irsya itu bisa ikut di DA gitu. Dan bagaimana sih perjuangannya Bang Irsya gitu pada saat awal banget mulai untuk berkarir di dunia musik. Di awal ya. Terutama di DA sih. Di DA ya, Dangdut Academy ya. Jadi Dangdut Academy. kalau aku tuh berarti udah lama, berarti 2000 berapa Bang waktu itu? 2016 gitu ya. 2016 ya. Ya perjuangannya panjang sih ya. Mau aku Gimana ceritain? panjangnya Bang? Kita kayaknya butuh berapa hari gitu. Yang singkat aja. Enggak. Jadi kalau aku sih berangkatnya memang basicnya itu dulu memang penyanyi dangdut dari kampung gitu ya kan. Terus akhirnya karena waktu itu ada kompetisi, kayak pengen ngembangin bakat, ngembangin potensi diri gitu ya. Anaknya emang nggak bisa diem sih kalau orangnya. Jadi kayaknya mirip deh Bang. Oh, mirip apa ya? kita anak yang kembar? Oh iya. Beda bapak, beda ibu ya. Jadi karena memang pengen ada di posisi dimana aku tuh bisa ngembangin semuanya. Jadi waktu itu ada kompetisi, aku cobalah ikut kompetisi waktu itu. Ini kompetisinya Dangdut Academy. Iya, nyanyi, kompetisi nyanyi bukan masak ya. Oh iya. Kalau masak berarti Master Chef. Bukan Dangdut Chef. Bukan ya. Itu bisa tuh. Bisa juga ya. Bisa. Atau kita buat aja nih sekarang. Lanjut Bang. Iya, jadi waktu itu di tahun 2016, insya Allah 2016 gitu. Aku agak lupa juga 2016 itu aku ikut Dangdut Academy season 3. Nah, mulanya itu memang gara-gara lihat, biasalah ya nonton TV kan, nonton TV terus ada kompetisi nyanyi gitu ya, dangdut. Itu keren banget waktu itu di Indonesia. Kayak terinspirasi banget nih. Gue bisa loh gitu. Iya, jadi kayak ini sih. Jadi gini, aku tuh udah lama nyanyi, tapi nggak pernah yang ikut kompetisi yang besar kayak gitu yang ya. Senasional. Karena selama senasional yang disiarkan di TV gitu tuh belum pernah kan. Jadi sebelumnya ikut nyanyi-nyanyi di panggung-panggung aja, dari panggung ke panggung, terus ikut lomba gitu-gitu doang aja yang lokal gitu. Sampai suatu waktu aku nonton di TV terus ngelihat kayak ada Lesti terus ada Danang gitu ya. Yang ikut DA Asia waktu itu. Mikirnya gini, gila ya dangdut dibikin aransemen kayak gini terus di kompetisi dalam waktu itu Asia gitu ya. Dibikin kompetisi yang pertandingannya itu bukan cuma di Indonesia aja tapi juga di beberapa negara tetangga kayak Brunei, terus Malaysia gitu. Ada ternyata dari negara-negara lain juga mengeluarkan ada perwakilannya gitu.
yang aslinya mereka bukan orang Indonesia, orang dari negara lain, tapi mereka nyanyi dangdut gitu. Nah itu terus kemudian lihat teman-teman di Indonesia yang dari perwakilan waktu itu ada Lesti, ada Danang, ada Evi Masamba, ya, ada Ati Kodong juga gitu. Pas waktu lihat itu kok kayaknya keren banget gitu ya, dangdut tuh dibikin grande, musiknya keren. Nah gara-gara itu akhirnya kepikir, gila ya, gue kayaknya pengen saya deh kepengen gitu. banget ya. Aku pengen deh gitu. Dan pada saat itu dia awal banget nih, perjuangannya kan saya udah kepengen banget nih gitu. Iya. Perjuangannya Bang Irsya, saya tahunya itu Bang Irsya bareng sama mama, bareng sama adik, naik motor ya Bang Irsya. Itu gimana sih Bang? Ya. Kalau itu ceritanya itu jauh sebelum aku kompetisi sih. Itu tuh dari waktu pas aku aslinya dari Medan. Aslinya dari Medan, tinggal di kota Medan. Terus karena tadi aku memang pengen pengen ngembangin bakat gitu ya, ngembangin diri karena menurut aku waktu pas dulu tinggal di Medan itu aku ngerasa kayak stuck gitu. Gua nggak bisa bergerak lagi nih gitu. Gua nggak bisa naik lagi nih gitu. Udah aja stuck di situ. Nah, akhirnya waktu itu sempat ada keputusan, yaudah kalau nggak kita pindah aja ke Bandung gitu. Ke Bandung. Nah, sama mama. Ya udah, tanpa pikir panjang, mama waktu itu bilang, ya udah kita naik motor aja, gitu kan. Naik motor. Waduh, mikir gini, gila ya naik motor. Jadi dari Medan naik motor ke Bandung gitu. Iya. Berarti lewat air juga nggak sih? Ya nyebrang kita lewat kapal gitu. Sama adek. Jadi benar-benar pindah. Benar-benar pindah naik motor bertiga gitu. Barang-barang mah udah diangkutin pakai kargo. Gitu. Udah diangkutin gitu lah. Ya tinggal kita yang naik motor gitu, naik motor bertiga waktu itu ya. Perjalanan kurang lebih sekitar seminggu lah gitu. Jadi luar biasa. Itu 2010, 2011 lah. Jadi pas banget adik udah selesai sekolah, terus kayak ngerasa di Medan mah gini-gini aja gitu ya. Jadi kayak pengen ya udah pindah aja kita yuk ke Bandung. Siapa tahu maksudnya gitu ya. Kalau di Bandung kebetulan ada keluarga juga di sana, ada tante, jadi bisa di sana dulu lah. Karena kalau di Jakarta kita nggak punya siapa-siapa dan kayak agak serem juga ya kalau misal langsung tinggal di Jakarta gitu, karena belum tahu medannya gitu kan. Benar. Saya juga dari Sulawesi Selatan sih. Kamu anak rantau juga kan? Anak rantau. Kerasa ya jadinya. Kerasa banget. Sendiri gitu kan? Di sini gak ada keluarga. Iya. Jadi pasti juga saya ngerasa kalau Bang Irsya kalau mengerantau langsung ke Jakarta juga, maksudnya nggak ada teman gitu kan. Jadi mungkin kalau aku sendiri, mungkin it's okay lah, aku bisa kemana aja. Tapi karena waktu itu posisinya sama keluarga, jadi emang kita harus cari tempat yang safety lah, yang aman lah, yang kira-kira kita punya kenalan gitu ya. Nah waktu itu adanya di Bandung gitu, makanya kita milih ke Bandung kan. Ya udah, memang aku tahu sih pas ke Bandung, aku akan mulai dari nol lagi gitu. Ketika di Medan aku punya prestasi, misalnya waktu itu aku sering ikut lomba-lomba sana sini. Sorry ya, maksudnya dulu waktu di Medan. Di Medan kamu berarti udah sering banget ikut lomba. Sering ikut lomba. Jadi udah juara-juara gitu nggak sih? Oke, kita mau dengerin suaranya ini Bang Irsya. Nanti aja, lanjut Bang. Jadi selama di Medan itu emang pasti kalau ikut lomba ketemunya orangnya itu lagi. Jadi ya kan akhirnya kayak kurang berkembang gitu ya pada saat makanya sana. Sampai ada yang bilang gini, ini kalau misalnya ikut lomba yang menang pasti Irsya lagi nih, gitu katanya gitu. Pasti lu lagi katanya. Ya waktu itu posisi masih sekolah ya, jadi nggak mikir ke sana. Yang penting ya pengen kalau ikut lomba pasti dapat duit lah itu ya. Jadi lumayan dapat uang jajan gitu kan. Nah akhirnya karena ada di posisi sampai kayak di stuck di situ aja, akhirnya ya udah aku pindah ke Bandung gitu. Ya itulah proses ceritanya, kita pergi naik motor gitu. Perjuangannya Irsyad nih kan biasanya tuh kalau kita baru memulai nih, challenge-nya itu ada banyak banget kan. Kayak misalnya pada saat sebelum daftar ke DA, itu gimana perjuangannya pada saat itu mau daftar DA-nya? Kan pada saat tadi kamu ceritanya tentang kamu dari Medan ke Bandungnya gitu. Kalau pas ke DA-nya itu gimana? Kan kamu menang kan ya waktu itu ya? Iya. Juara berapa Isya? Juara 3. Wih, juara 3. Ya belum juara 1, juara 3. Tapi luar biasa, ikut juga Asia berarti ya Isya? Juara Asia. Itu juara Asia. Dangdut Akademi Asia. Iya. Masya Allah, keren banget. Saya mau dengerin suaranya deh. Ada banyak lagunya juga Irsya. Coba boleh Isya, perjalanan gimana pada saat mau kalau ke DA? daftar itu sih waktu itu memang jadi kan setelah DA Asia pertama itu langsung
DA3 season 3. Jadi waktu pas DA1 urutannya itu DA1, DA2, terus DA Asia 3. DA Asia pertama. Oke. Nah, setelah DA Asia pertama masuk ke DA3-nya. Nah, aku mulai begitu karena tertarik ngelihat DA Asia gitu kayak challenge gitu ya. Iya. Akhirnya mikirnya ya udah deh, oke daftar. Kurang lebih sekitar 1 mingguan lah gitu, 1 minggu sebelum daftar udah mulai rajin latihan sih, rajin latihan. Nah, mungkin ini juga aku mau kasih tahu sama teman-teman barangkali ya yang pengen ikutan kompetisi apapun itu sebenarnya sih. Jadi setelah aku ngejalanin kemarin kompetisi itu ngerasanya gini. Jadi ketika mau ikut kompetisi bukan lagi untuk coba-coba gitu loh. Tapi memang benar-benar harus proper. Iya, memang harus proper dan udah dipersiapin gitu dari jauh-jauh hari gitu. Karena mau ikut kompetisi bukan lagi kayak mau ajang coba-coba gitu ya. Jadi kalau misalnya tujuannya kayak aku mau coba aja gitu ya udah cuma sekedar coba aja gitu. Tapi kalau misalnya emang diseriusin, diniatin gitu, ya insya Allah jalannya panjang gitu ya. Nah makanya kemarin dipersiapin lah kurang lebih waktuku cuma seminggu dan kita harus hafal sekitar 50 lagu. Luar biasa. Gitu. Sementara nih waktu di Kota Medan aku nyanyi dangdut, tapi waktu aku tinggal di Kota Bandung, waktu pas tinggal di Bandung, aku justru malah lebih banyak nyanyi pop. Gitu. Jadi semua genre kayaknya ini memang udah dimatengin banget nih sama Irsya ya nggak sih? Alhamdulillah, maksudnya punya pengalaman lah di situ. Jadi karena waktu itu mau ikut dangdut, lagu dangdut gue mesti hafal lagi nih ceritanya gitu ya. Yang tahu cuma berapa lagu doang teh. Ya udah karena memang mau disiapin, akhirnya kayak ya udah deh siapin deh sekitar 50 laguan lah karena masih punya sisa-sisa yang dulu gitu ya. Ya udah aku coba aja gitu. Akhirnya ikutlah daftar. Dan pada saat di sana akhirnya bisa iya. Jadi waktu itu audisi kita biasa kan kalau audisi ngantri dulu ya, nggak kayak sekarang. Kalau sekarang tuh online juga bisa. Ya, kalau dulu kan kita ngantri ya. Nah pas ngantri itu ngantri jam 8 pagi. Setelah itu terus sampai audisi jam 1. Jam 1 apa dulu nih? Jam 1 siang. Jam 8 pagi ngantri, jam 1 siang audisi. Keluar jam 5 apa jam 6 sore? Gitu. Jam 5 sampai jam 6 sore. Terus hasilnya? Hasilnya tengah malam. Jadi begitu nungguin banget 1 hari full nggak sih? Jam 2 pagi nggak sih? Iya, 1 hari full. Dan apa yang kamu rasa pada saat kamu diumumin diterima? Ya happy lah ya, bahagia banget gitu. Atau udah ngerasa kayak cuman gini, gue kayaknya lolos deh karena gue aja tuh udah jago banget di Medan gitu. Kalau dulu prinsipnya gini sih. Jadi kalau aku kita tuh boleh berambisius gitu ya. Boleh banget gitu. Tapi jangan juga kita mati gara-gara ambisius kita gitu kan. Jadi kayak memang harus jaga hati sih sebenarnya. Jadi rendah hati, tetap mawas diri aja. Kita tetap tahu diri gitu ya, kapasitas kita di mana. Kita udah lakukan yang terbaik gitu ya. Perkara kita masuk atau enggaknya itu kan urusannya ya udah mereka lah gitu ya, dari pihak yang menyelenggara dan Tuhan yang menentukan gitu kan. Jadi ya udah usaha dan doa saja gitu. Jadi nggak usah berekspektasi tinggi bahwa nanti gua akan masuk gini-gini segala macam, enggak juga sih gitu. Jadi kayak ya udah gua udah lakuin yang terbaik, semoga insya Allah masuk gitu ya. Nah jadi akhirnya itu yang aku bawa sampai aku kemarin ikut kompetisi ya kayak gitu. Jadi nggak berambisi untuk yang harus harus jadi menang gini gitu. Emang bagus sih ya, maksudnya kita bisa berambisi tapi mungkin harus tahu takarannya. Jadi jangan terlalu berlebihan. Takutnya kalau kita berekspektasi tinggi terus tapi kita nggak sesuai kenyataan, kecewa jadinya. Yang penting tuh sebenarnya kan di setiap proses itu fokus. Gitu sih. Jadi benar-benar nih kalau kita memang mau join ikut kompetisi ya kita harus proper, kita harus mempersiapkan diri apapun hasilnya. Gitu hasilnya, benar banget. Gitu. Dan apa yang kamu dapatkan setelah masuk ke situ? Apakah bisa mempengaruhi kondisi keluarga ataupun setelah ini ya, karirnya dari Irsya sendiri? Kan di Bandung juga ngerasa bahwa belum terlalu seperti halnya dengan di Medan nggak sih? Iya, karena kan dari nol lagi. Dari nol lagi kan. Nah, setelah kamu masuk di DA nih atau kayak dari kompetisi itu, apa yang membuat kamu ngerasa kayak ini saya udah berubah gitu? Oh iya.
Mungkin dari segi ekonomi ya, dari segi ekonomi udah alhamdulillah sih berubah gitu dari 1 yang M per hari. Amin ya Allah. Pengen banget gitu. Pengen banget. Ya maksudnya satu kali manggung 1 M ya. Iya amin, ya Allah. Ya, Tapi amin. siapa yang memanggil ya? Yang di atas ya bukan. Iya, jadi kalau dari setelah perubahan setelah ikut kompetisi itu ya ini dialamin sama semua teman-teman yang ikut kompetisi ya. Sudah pasti yang berubah adalah ekonomi gitu ya, secara ekonomi, terus juga statusnya mungkin ya gitu, karena yang tadinya kita bukan siapa-siapa terus kemudian kita dikenal gitu. Jadi orang banyak tahu, orang jadi banyak kenal gitu ya. Oh ini si ini, oh ini si ini gitu. Yang tadinya dari nol, yang misalnya kita dulu orangnya adalah orang susah gitu, orang yang susah ya. Aku orang kampung sih, aku emang orang kampung gitu. Dulunya aku memang tinggal di kampung, aku sekolah semua, aku di kampung gitu ya. Jadi nggak ada tuh memang yang teman-teman yang udah seperti sekarang, misalnya di posisi sebesar sekarang, yang dulunya mereka nggak ngejalanin proses dan ngejalanin susahnya gitu. Jadi ya otomatis pasti status juga berubah gitu, berubah yang ya naiklah levelnya gitu, derajatnya naik, levelnya naik gitu. Gitu sih. Berarti memang bisa memberikan banyak dampak untuk keluarga juga bukan ya. cuma diri sendiri tapi juga keluarga gitu. Luar biasa. Guys, mau didatengin Irsya ke rumahnya, boleh langsung hubungi Mau saya. ngapain di rumah nyuci piring? saya sekarang bisa handle Irsya. Oh iya. Oh Mainal, boleh Mainal. Cakep ya. Mantap. Impersonate suara masih belum sih ya. Aku bukan. Coba suaranya Judika. Enggak dong. Oh gitu. Saya bukan impersonator soalnya ya. Saya cuman penyanyi aja. Terus memang sekarang namanya profesinya juga sebagai penyiar radio juga gitu. Aku siaran juga. Dan memang kamu punya basic di situ nggak sih di announcer? Announcer nggak ada sebenarnya. Nggak ada. Dulu aslinya malah pemalu saya tuh gitu ya. Jadi kayak sekarang malu-maluin mungkin ya. Gitu. Public speaking itu memang dibutuhkan gitu. Kalau aku dulu jelek banget public speakingnya, maksudnya nggak bagus lah gitu ya. Tapi ini bagus banget. Ya mungkin karena tadi terbiasa gabung emang profesi yang sebagai seorang penyiar tadi gitu ya, yang menuntut aku jadi harus kudu bagus gitu.